Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari Senin 2 Mei 2022. Adapun inspirasi sabda bagi kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat-dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaknya kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, banyak orang mencari Yesus, mencari Tuhan dengan motivasi untuk menemukan kemudahan-kemudahan, menemukan mujizat, menemukan keinginan-keinginan yang tidak mungkin tercapai oleh kekuatan sendiri. Hal itulah juga yang mendorong orang banyak setelah melihat pergandaan roti, mereka ingin mencari dan menemukan Yesus, bukan karena kerinduan mereka akan Yesus, tetapi karena mujizat pergandaan roti, karena mereka sudah kenyang. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka yang mencarinya. Nah, saudara-saudari terkasih, banyak keluarga-keluarga yang berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dengan motivasi supaya bebas dari kesulitan-kesulitan hidup, bebas dari tanggung jawab. Biarlah Tuhan yang bertanggung jawab atas keluarga itu. Tetapi semuanya itu didasari oleh keinginan untuk mencari cara mudah, mau bebas dari kesulitan dan masalah serta tantangan. Hari ini Yesus mengajar keluarga-keluarga kita untuk berani keluar dari semangat instan, semangat mencari kemudahan itu. Yesus mengajar bahwa sesungguhnya kalau kita mau mencari Tuhan, kita harus bekerja keras. Kerja keras yang kita lakukan bukan semata-mata untuk mencari makanan, tetapi lebih dari situ, ialah mencari Yesus yang merupakan makanan hidup kekal, makanan rohani bagi kita. Itulah kekuatan dasar. Dari sanalah kita berangkat untuk bekerja mencari kehidupan kita. Lewat
bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita beberapa hal supaya kita melepaskan diri dari mentalitas menerima. Yesus mengajarkan supaya kita berjuang untuk mencari sesuap nasi kebutuhan kita. Yesus meminta kita untuk kerja keras, tidak hanya dengan menunggu datangnya mujizat, menunggu datangnya pergandaan nasib, pergandaan keuntungan, tetapi kurang berbuat. Lalu yang kedua, Yesus juga mengajarkan kita supaya kita kalaupun bekerja, bukan hanya untuk bekerja, tetapi dalam setiap pekerjaan itu kita menemukan di situ nilai-nilai kerajaan Allah. Di dalam setiap usaha dan pekerjaan kita, selalu kita mengikut sertakan Tuhan, mendahuluinya dengan doa, dengan membina relasi dengan Yesus, dengan Bapa kita. Seperti Yesus sendiri, di penghujung atau di sela-sela tugasnya, dia selalu mencari waktu, tempat yang sunyi. Bahkan pagi-pagi benar pun dia sudah pergi menyendiri untuk berkomunikasi, membangun relasi dengan Bapa yang mengutus dia, supaya pekerjaannya jangan melenceng, jangan jauh dari apa yang dikehendaki Bapaknya. Demikian kita dalam setiap pekerjaan kita dipanggil juga untuk selalu mengkomunikasikan itu dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, bacaan hari ini mengingatkan kita untuk melepaskan diri dari semangat konsumerisme, bahwa nilai hidup kita tidak tergantung kepada makanan, tidak tergantung kepada apa yang kita konsumsi, kita pakai, kita peroleh, tapi hidup kita bernilai bila itu semuanya kita pakai untuk mempersiapkan diri akan hidup kekal yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Nah, saudara-saudari terkasih, marilah kita meniru semangat Yesus dalam pekerjaan dan tugas-tugasnya. Dia selalu memberi contoh teladan yang baik kepada murid-muridnya serta orang banyak. Yesus tidak terpengaruh oleh popularitas, kepopuleran. Dan inilah juga prinsip yang harus kita pegang dalam usaha kita mencari dan menemukan Yesus. Kita harus menghindarkan itu, karena mencari popularitas, nama akan menghalangi kita untuk berkarya. Di tengah-tengah keluarga juga hal yang sama hendaknya kita hidupi. Seorang bapa janganlah mencari popularitas, mencari nama, mencari keuntungan sendiri karena tugas dan pekerjaan serta tanggung jawabnya. Semangat kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Yesus, itulah yang harus dibangun setiap hari. Dibangun juga semangat seperti Yesus sendiri, yang berani juga mengingatkan orang banyak yang mengikuti dia. Di tengah-tengah keluarga kita juga dipanggil berseru-seru seperti suara kenabian, melihat suasana keluarga yang mungkin sudah melenceng dari semangat Tuhan, menegur anak-anak yang dipenuhi oleh semangat duniawi, pemakaian alat-alat yang sudah menghalangi mereka untuk berkomunikasi dengan orang tua, dengan orang lain, dengan Tuhan. Sarana-sarana yang ada sudah menjauhkan diri anak-anak kita dari teman-temannya, dari dunia yang sedang
ada di sekitarnya. Suara kenabian itu juga harus kita ungkapkan kepada mereka yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Saling mengkoreksi, saling mengingatkan, menjadi jalan bagi kita untuk bertumbuh sebagai satu keluarga. Seperti Yesus yang mengingatkan orang banyak untuk senantiasa mencapai pencarian yang sejati, yakni Yesus sendiri. Semoga Tuhan menolong dan membantu keluarga-keluarga kita menemukan pencarian sejati, yakni Tuhan Yesus. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Terima kasih.